Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Nafatan, NIM G002315 dari kelompok A7. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai plexus brachialis. Nah, pertama, apa sih plexus brachialis dan apa fungsinya? Nah, plexus brachialis itu dari kata plexus itu artinya anyaman, dan brachialis itu yang berhubungan dengan brachium atau lengan. Jadi plexus brachialis itu adalah anyaman yang berhubungan dengan lengan. Nah, fungsinya tuh apa sih? Jadi plexus ini kan jaringan saraf ya. Jaringan saraf yang berfungsi untuk memberikan sinyal ke lengan, bahu, dan juga tangan. Nah, berikutnya kita lihat di sini perjalanan dari ramus sampai ke nervus periferalnya. Nah, ramusnya ini atau roots atau akarnya itu bakal ada ramus C5, C6, C7, C8, sama C11. Nah, dari ramus-ramus ini nanti bakal ke trunkus atau batang tubuh dari plexus brachialisnya ini. Ada di sini, sama di sini. Yang pertama ini namanya trunkus superior. Yang kedua ini superior. Yang ini medial, yang ini inferior. Nah, dari trunkus-trunkus ini nanti bakal berlanjut ke divisinya. Nah, ada dua divisi, anterior sama posterior. Yang anterior yang mana aja? Anterior itu yang lebih di atasnya yang posterior kalau di gambar ini. Nah, yang anterior itu yang ini. Oh, salah. Yang anterior itu yang ini, sama yang ini. Nah, kalau posterior itu yang mana? Posterior itu yang di bawahnya si anterior ini. Yang ini, sama ini. Nah, dari divisi-divisi ini, divisi anterior posterior ini nanti bakal berlanjut lagi ke korda. Nah, korda itu yang mana? Korda di sini tuh dibagi menjadi 3. Ada yang lateral di sini, ada yang posterior di sini, sama ada yang medial di sini. Nah, dari korda ini nanti bakal berlanjut lagi ke nervus periferalnya. Nah, nervus periferalnya itu kalau dari korda yang lateral nanti dia bakal berlanjut ke musculocutaneus di sini. Nah, terus yang cabang yang ini dia bakal berlanjut ke sini bertemu sama korda dari medianus yang di sini bakal jadi medianus. Nah, yang selanjutnya yang posterior, di korda posterior dia bakal bercabang ke sini menjadi nervus axillaris. Yang cabang ini bakal ke sini jadi nervus radialis. Nah, kalau yang dari medial, nah kan dia tadi satu udah ketemu sama yang lateral, sisa satu lagi, ini bakal jadi nervus ulnaris. Nah, berikutnya kita bahas tentang nervus apa aja yang keluar dari plexus brachialis. Nah, nervus yang keluar itu ada radialis, ada medianus, ulnaris, axillaris, sama musculocutaneus. Nah, berikutnya tentang otot-otot yang diinervasi oleh nervus-nervus ini. Nah, kalau untuk ototnya sendiri itu ada dari nervus axillaris, dia itu bakal mempersarafi atau menginervasi otot deltoideus dan juga teres minor. Nah, terus nervus radialis, dia itu bakal mempersarafi atau menginervasi otot triceps brachii, otot musculus anconeus, terus musculus brachioradialis, sama musculus extensor tapi yang lengan bawah. Ya, karena extensor banyaknya karena yang lengan bawah itu biasanya extensor. Nah, terus nervus ulnaris di sini bakal menginervasi 1/2 otot flexor lengan bawah, enggak seluruhnya tapi 1/2. Terus sama otot-otot kecil yang ada di lengan. Nah, terus untuk nervus musculocutaneus dia bakal menginervasi musculus coracobrachialis, musculus brachialis, sama musculus biceps brachii. Nah, selanjutnya yang terakhir ada nervus medianus. Ini bakal menginervasi musculus flexor carpi radialis, musculus flexor digitorum longus, musculus flexor pollicis longus yang buat jempol, sama musculus flexor
pollicis brevis, dan juga buat jempol. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Oke, berikutnya kita bakal ngebahas tentang regiodorsum. Kita bakal ngebahas muskulus-muskulus apa aja yang ada di regiodorsum. Itu ada 5, dari trapezius, latissimus dorsi, levator scapula, rhomboid minor, dan juga rhomboid mayor. Nah, kita bakal ngebahas origo serta insersionya dulu. Yang pertama ada trapezius. Origonya trapezius ini bakal ada di protuberantia occipitalis externa di situ, dan di VC7 atau vertebra cervicalis 7 ini, dan juga di semua vertebra thoracalis. Nah, ada 12 ruas. Nah, nanti dia bakal melekat atau insersinya itu bakal ada di clavicula sini, terus ada di acromion di sini, dan juga di spina scapula ini. Nah, nanti berikutnya kita ke latissimus dorsi. Buat origonya dia bakal ada di vertebra thoracalis 7 sampai 12 sekitar sini. Nah, terus juga ada di spina iliaca di sini, dan di 4 kostai bagian bawah di sini. Itu buat yang latissimus dorsi. Berikutnya ke levator scapula. Levator scapula ke rhomboid mayor dulu. Rhomboid mayor ini dia nanti bakal kita hapus dulu. Rhomboid mayor ini nanti bakal melekat origonya itu di vertebra thoracalis 2 sampai 5 sekitar sini. Nanti dia bakal ke insersionya di sini. Yang ini itu namanya margo medialis scapulae. Nah, nanti berikutnya rhomboid minor itu origonya di sini itu di vertebra thoracalis 1, dan juga di vertebra cervicalis 1, vertebra cervicalis 7. Nah, nanti dia bakal menempel insersinya di sini di margo medialis scapulae, tapi lebih superior dibanding yang si insersionya rhomboid mayor. Makanya dia posisi lebih di atas rhomboid mayor. Nah, yang terakhir ada levator scapulae. Dia itu origonya ada di vertebra cervicalis 1, 2, 3, 4. Nanti dia bakal narik ke sini. Insersionya ada di angulus superior sini, atau di margo medialis scapulae, tapi bagian yang paling superiornya. Nah, itu buat origo serta insersionya. Buat inervasinya, ketiga otot yang ada di sini itu diinvasi oleh nervus dorsalis scapula. Nah, si trapezius ini diinvasi oleh nervus accessori. Yang latissimus dorsi dia bakal diinvasi oleh nervus thoracica. Nah, berikutnya aku bakal bahas tentang winging scapula. Jadi, apa sih winging scapula itu, dan kenapa bisa terjadi winging scapula? Jadi, winging scapula itu adalah pergerakan yang abnormal atau ketidakseimbangan yang terjadi pada tulang scapula di sini. Di sini kan scapula nih, bentukan ini. Nah, nanti dia tuh bergeraknya bakal aneh, jadinya bakal menonjol gitu kalau digerakkan. Nah, kenapa sih bisa terjadi winging scapula? Ini karena adanya saraf yang rusak, saraf yang tidak bekerja sesuai pekerjaannya, yaitu saraf nervus 100 anterior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranwal Nafatan, NIM G0023155 dari kelompok A7. Jadi di sini saya akan menjawab soal-soal mengenai ACL injury. Jadi ACL injury itu merupakan salah satu cedera yang terjadi di articulatio genus. Nah, articulatio genus ini adanya di knee joint atau di lutut. Nah, yang pertama yaitu osa apa aja sih yang menyusun dari articulatio genus ini?
Kalau dari osanya bisa kita lihat di lutut ini yang membentuk sendi, pertemuannya itu ada di os femur sama di os tibia. Jadi dua os ini yang menyusun articulationis. Nah, berikutnya yaitu ligamen apa yang memperkuat dari artikulasio ini. Kita lihat di sini ada ligamennya. Dari yang paling dalam dulu, kita lihat dari posteriornya. Nah, di sini ada ACL-nya itu sendiri, anterior cruciate ligament. Kenapa namanya anterior? Karena dia insersionya ada di anterior dari os tibia. Nah, di sini ada yang posteriornya. Kenapa posterior? Karena dia insersionya ada di bagian posterior dari tibia. Selain dua ligamen ini ada juga ligamen posterior meniscofemoral ligament. Lalu di depan sini ada transversus ligamen dari lutut. Nah, selain ini masih ada lagi di sini ada arcuate popliteal ligament. Lalu di sini ada lateral patellofemoral ligament. Yang ini ada medial patellofemoral ligament. Nah, ini udah muncul bursa-bursanya. Nah, ini masih ada ligamen-ligamen lagi. Ini ada tibial collateral ligament. Yang ini ada oblique popliteal ligament. Dan di sini ada arcuate popliteal ligament. Kita ada fibular collateral ligament. Ini adalah ligamen-ligamen. Satu lagi ada anterolateral ligament dari lutut. Ini adalah ligamen-ligamen yang memperkuat dari articulatio genu supaya bisa melakukan gerakannya. Nah, setelah itu otot dan tendon apa aja yang berperan dalam gerakan articulatio genu? Kita lihat di sini. Nah, kita zoom out dikit. Buat ototnya dan tendon yang berperan di articulatio genu ini, pertama ada tendon dari quadriceps femoris. Dia bakal nempel di situ. Ini kita hide. Nah, berikutnya ada ini vastus medialis. Ini cuma sampai sini doang, tidak ikut di artikulasi genunya. Nah, di sini ada iliotibial tract. Dia bakal berperan di artikulasi genu. Terus di sini ada sartorius muscle atau musculus sartorius. Lalu di sini ada otot gracilis, musculus gracilis. Di sini ada semitendinosus. Nah, di sampingnya bakal ada semimembranosus. Nah, selain itu ada lagi ini medial head, berarti kaput medial dari gastrocnemius. Nah, ini ada otot plantaris. Ini ada kaput lateral dari gastrocnemius. Nah, yang ini ada tendon dari biceps femoris. Nah, itu aja untuk otot dan tendon yang berperan di artikulasi genu. Berikutnya kita ke bursa yang khas pada artikulasi genu. Nah, buat bursa yang khas itu sebenarnya ada dua, yaitu ada di bawah sini. Ini itu ada bursa infrapatellar dan juga ada di atas sini. Subcutaneous prepatellar bursa. Di sini suprapatellar bursa. Jadi suprapatellar itu di atas, infrapatellar di bawah, dan yang subcutaneous prepatellar itu ada di depannya patella. Nah, berikutnya arteri dan vena yang melalui artikulasi genu dan korelasinya. Coba kita mulai dari arterinya dulu. Nah,
sini ada arteri apa aja sih? Yang pertama dari atas ini ada savena branch of descending genicular artery, berarti arteri savena. Nih, yang gede ini ada popliteal artery, dia bakal lewat posterior dari articulatio genu. Terus ada cabang-cabangnya kecil-kecil ini arteri genicular lateral superior, berarti yang ini arteri genicular medial superior. Lalu ada lagi cabang yang lebih kecil ini, itu namanya arteris sural. Lalu di bagian depan sini ini lanjutin lagi, ada patellar anastomosis. Di bawah sini bakal ada anterior tibial artery, yang ini inferior medial genicular artery. Oke, itu buat arterinya. Terus sekarang kita ke venanya. Nah, jadi di sini kita lihat nih ada yang gede di belakang, ini namanya vena popliteal, dimana di sampingnya ada vena savena magna. Nah, di sini bakal ada masih popliteal, ini cabangnya yang kecil ini inferior lateral genicular vena. Di atas ini juga masih ada cabang-cabang kecilnya, itu ada sural veins yang tadi posisinya hampir sama-sama arteri. Di sini ada superior lateral genicular. Nah, di bagian depan sini bakal ada vena descending genicular vena. Nah, satu lagi ada ini yang tadi dari belakang superior medial genicular vena.